Oke, selamat sore teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kuliah pertama, mata kuliah permodelan kualitas lingkungan. Oleh karenanya agenda kita hari ini akan membahas pertama sebetulnya peraturan atau materi dan kompetensi apa yang akan kalian capai dalam permodelan kualitas lingkungan ini. Saya izin share screen ya. Ketua kelas Michael, apakah terlihat screen saya? Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai. Oke, jadi kuliah permodelan kualitas lingkungan dengan kode NF 605104. Ya, yang pertama adalah ini merupakan kuliah 2 SKS ada di semester 5 dengan capaian pembelajaran mata kuliah ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama adalah setelah lulus dari mata kuliah ini, teman-teman dapat menganalisis transport dan fate pencemar di lingkungan. Kemudian teman-teman juga mampu menyimulasikan proses fate dan transport pencemar tersebut. Kita coba di satu dimensi aja karena teman-teman masih di sarjana, masih di program sarjana. Nah, simulasinya menggunakan pemahaman teman-teman yang sudah didapatkan di kalkulus, mekanika fluida dan kimia lingkungan. Kemudian eh, CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini kita cantumkan atau di-assess adalah CPL 2 tentang problem analysis dan CPL 5 tentang modern tools. Berikutnya eh, sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah ini ada empat ya teman-teman. Nanti ini akan diakses empat-empatnya. Yaitu pertama, teman-teman bisa menyusun persamaan kesetimbangan massa pencemar dulu. Nah, dari situ kita bisa menganalisis fate dan transport pencemar pada reaktor-reaktor yang majemuk. Jadi pada sub CPMK 1 kita fokus di satu reaktor dulu, di sub CPMK 2 kita pakai reaktor yang lebih dari satu. Nah, yang di ketiga baru kita menyimulasikannya untuk pencemar spesifik. Jadi kalau di CPMK 1 dan 2 ini masih pencemar umum, kita nggak spesifik. Yang ketiga, kita mulai spesifikkan, misalnya pencemar organik, nutrien, logam berat, ataupun mikroba atau patogen. Nah, yang terakhir adalah kita udah bisa menyimulasikan secara manual. Di sub CPMK keempat, teman-teman bisa menyimulasikannya dengan alat yang mutakhir. Dalam kuliah ini kita akan menggunakan Qual2K. Nah, pengampunya nanti setelah materi dari saya, selain saya ada Bu Putu juga. Ya. Nah, ini referensi yang teman-teman dapat gunakan. Ada dua yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah referensi utamanya karya Stephen Chapra untuk dengan judul Surface Water Quality Modeling terbitan McGraw-Hill tahun 1997. Sedangkan yang kedua adalah Frank M. Donovan dengan judul Basic Introduction to Pollutant Fate and Transport. Itu diterbitkan oleh John Wiley pada tahun 2006. Jadi ini dua referensi yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah bagian akhir kompetensinya. Jadi sub CPMK 1, 2, dan 3 tadi itu untuk menunjang atau untuk mencapai kompetensi CPMK pertama tadi yang tentang mampu menganalisis transport dan fate pencemar lingkungan. Sedangkan sub CPMK 4 itu yang untuk menunjang CPMK yang terkait tadi dapat menyimulasikan dengan perangkat mutakhir. Nah, ini adalah rencana pembelajaran teman-teman. Kita ada 17 minggu. Dari 17 minggu tersebut, sesi perkuliahannya ada di 14 minggu. Kemudian ada 2 minggu ujian, minggu ke-8 dan minggu ke-17, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian di situ juga teman-teman harap perhatikan ada minggu tenang, yaitu di minggu ke-9. Jadi total semester ini kita akan dilaksanakan, atau perkuliahan ini akan kita laksanakan dalam 17 minggu. Ya, dan mohon perhatian juga teman-teman di minggu ke-7 dan minggu ke-16 kita akan melaksanakan kuis. Ya. Jadi ada 4 asesmen utama ya, ada kuis, UTS, dan UAS, serta ada tugas juga mingguan. Nah, ini adalah detail atau list asesmennya. Di sini kita ada tugas perorangan yang akan kita lakukan biasanya tiap minggu, ada latihan soal yang nanti dikumpulkan seminggu setelah perkuliahan tersebut. Kemudian ada kuis juga, tadi ingat di minggu ke-7 dan minggu ke-16. Ada ujian tengah semester yang ada di minggu ke-7 dan minggu ke-8, kemudian ada tugas UAS akhir semester atau ujian akhir semester itu di minggu ke-17.
Nah, ini peta proses pembelajarannya. Di setiap sub CPMK nanti teman-teman akan kita akses dengan tugas perorangan tadi, kemudian ada kuis yang kita 2 kali akan lakukan, dan ada ujian yang juga 2 kali akan kita lakukan, yaitu UTS dan UAS. Tadi mohon diperhatikan minggu-minggunya supaya teman-teman dapat melakukan persiapan dengan baik, supaya nanti asesmennya juga hasilnya juga baik. Nah, ini adalah bobot dari masing-masing asesmen. Tugas perorangan itu nanti teman-teman ada 10 kali. eh, Bobotnya adalah 2%, total bobotnya nanti 20%. Kuis ada 2 kali, masing-masing bobotnya 10%, jadi udah 40%. Sisa 60%-nya nanti akan kita bagikan menjadi dua, dua sesi, yaitu sesi pertama UTS 30%, sesi UAS 30%. Jadi ini cukup besar, sesi non ujiannya ada kuis dan perorangan itu 40%. Jadi teman-teman kalau bisa memaksimalkan 2 komponen ini, maka dapat sangat membantu apabila nanti ujiannya nilainya belum optimal. Berikutnya adalah peraturan perkuliahan yang bisa kita sepakati. Bentuk kuliahnya akan kita lakukan full daring. Ketua kelasnya tadi sudah disepakati Mas Michael ya. Terima kasih Mas. Nanti kalau ada apa-apa bisa apa namanya bisa kontak ke saya kalau ada pertanyaan atau kalau dari saya ada eh, agenda mendadak dan ada perubahan jadwal. Kemudian saya minta karena kuliah daring tentunya akan sangat mudah terdistraksi sehingga saya akan memberikan reward bagi teman-teman yang aktif di kelas, misalnya mencoba menjawab ujian, sorry menjawab soal, kemudian ada apa namanya contoh soal yang teman-teman bisa langsung kerjakan dan didemonstrasikan dan dijelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Saya akan memberikan reward 5 poin sehingga keaktifan teman-teman akan sangat berkontribusi pada nilai akhir teman-teman. Apabila teman-teman ada permasalahan kesehatan sehingga tidak dapat hadir di kelas, maka teman-teman wajib memberikan surat keterangan dokter atau bukti pemeriksaan lab hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat memberikan bukti tersebut, maka misalnya kalau teman-teman ada yang miss ujian atau kuis atau tugas, maka akan diberikan kelonggaran untuk batas waktu pengumpulannya. Namun kalau misalnya alasan dari teman-teman belum jelas, maka mohon maaf deadline atau batas waktu pengumpulan tugas, kuis atau ujian tadi tidak ada perpanjangan. Nah, kemudian aturan kelasnya tadi sekali lagi karena kelas online ini teman-teman akan sangat mudah terdistraksi, maka saya mewajibkan selalu on cam pada perkuliahan ini. Maksimal keterlambatan yang bisa saya terima adalah 15 menit. Jadi setelah 15 menit teman-teman tidak diperbolehkan untuk bergabung di link kelas ini dan kemudian maksimal absen ada 20% ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah kalau kita ada punya 16 minggu pertemuan, maka teman-teman maksimal 2 kali tidak hadir, diberi kesempatan 2 kali tidak hadir apabila ada apa namanya ada keperluan lain. Sehingga saya harap teman-teman memperhatikan aturan ini supaya nanti teman-teman dapat diperbolehkan mengikuti ujian sehingga nanti hasil dari asesmennya dapat maksimal dan ideal. Mungkin itu saja dari saya terkait penjelasan dari perkuliahan ini. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau eh, tanggapan? Silakan. Pak, izin bertanya tadi di Iya, Andrew. rencana mata kuliah terdapat pemodelan Hmm. simulasi pencemaran menggunakan software Qual2K. Iya. Apakah kira-kira software tersebut bisa digunakan di Apple ya, Pak? Karena kebetulan laptop saya juga Apple. Oke, ya baik. Terima kasih, Andrew. Ya, jadi untuk Qual2K ini sayang sekali sampai saat ini masih hanya berlaku untuk laptop Windows. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ada yang laptopnya bukan Windows, saya sarankan untuk mungkin pinjam dulu dari misalnya kalau dari orang tua atau dari rekan-rekannya ada yang tidak mengambil perkuliahan ini ada laptop yang bisa dipinjam, dipersilahkan. Saya encourage teman-teman untuk melakukan itu. Namun kalau misalnya sampai memang tidak ada, saya bisa usahakan bantu meminjam
laptop dari departemen. Tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak yang bisa saya dipinjamkan. Mungkin satu atau dua masih bisa. Tapi kalau banyak mungkin belum bisa. Mungkin itu ya Andrew ya. Semoga menjawab. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah sangat menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Oke, eh, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk ke materi tentang mass balance pencemar. Ya, saya coba share screen dulu. Mas Michael, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Baik, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Eh, Utamanya kita akan membahas kesetimbangan massa pencemar di lingkungan. Jadi untuk kompetensi dalam kuliah yang diajarkan pada materi hari ini adalah yang pertama CPL-nya, dia masuk ke CPL yang kedua tentang problem analysis. Kemudian CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya ini masuk ke capaian pembelajaran mata kuliah pertama, di mana teman-teman harus setelah melewati perkuliahan ini, teman-teman mampu menganalisis transport dan fake pencemar di lingkungan. Dan setelah melewati perkuliahan hari ini, teman-teman diharapkan mampu eh, memenuhi sub CPMK pertama, yaitu mampu menyusun persamaan kesetimbangan massa pencemar pada sistem volume terkontrol dan solusinya berdasarkan fenomena transport dan feed pencemar pada reaktor yang teraduk sempurna. Kita masuk pembukaan pertama adalah ini adalah contoh dari suatu reaktor lingkungan. Bisa saja ini adalah danau, bisa saja ini adalah suatu unit pengolahan pencemar. Kita pertama yang paling sederhananya mengasumsikan bahwa reaktor ini merupakan Continuously Stirred Tank Reactor atau CSTR. Artinya adalah pencemar dalam reaktor ini dia teraduk sempurna. Kalau teraduk sempurna artinya pencemar di setiap titik dalam reaktor ini konsentrasinya sama. Ya, itu kata kuncinya. Kalau CSTR, setiap titik di reaktor ini konsentrasinya sama. Nah, kalau seperti itu, maka implikasinya adalah tadi konsentrasi pencemar atau kuantitas pencemar di sini apa namanya didasarkan dinamikanya oleh kesetimbangan massa. Di sini teman-teman bisa lihat ada garis lugas, ya garis titik ini dia menjelaskan transportasi atau proses yang tergolong transportasi, sedangkan garis putus-putus ini yang menjelaskan proses transformasi. Apa sih perbedaan transportasi dan transformasi? Apa itu transformasi? Apa itu transformasi? Kita coba di slide berikutnya secara detail. Jadi transportasi adalah proses di mana pencemar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ada namanya juga transport ya, dia pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Pada umumnya, transport pencemar melibatkan media air dan udara. Nah, ada dua jenis transport pencemar yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama adalah adveksi. Kalau adveksi, definisinya adalah tadi pencemar berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain karena adanya pergerakan fluida yang membawa pencemar tersebut. Contohnya, kalau pencemar ada di sungai, maka pencemar juga akan terbawa oleh air yang mengalir di sungai tersebut. Kalau pencemar ada di udara, maka pencemar juga akan terbawa oleh angin yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Proses itu yang disebut adveksi, yaitu pencemar bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Proses lainnya adalah difusi. Kalau difusi, dia adalah proses perpindahan pencemar akibat adanya perbedaan konsentrasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contoh paling gampang adalah ketika kita mencelupkan teh. Kalau kita lihat atau kalau teman-teman perhatikan, kan kita bikin teh pasti pertama pakai air putih yang hangat ya. Kemudian kantong tehnya kita celupin. Awalnya mungkin eh, kandungan tehnya cuma ada di satu titik yaitu di kantong tehnya. Setelah lama-lama, dalam selang beberapa waktu, pencemar kandungan tehnya akan bergerak tersebar ke setiap titik di air di dalam gelas yang teman-teman pegang. Nah, itu yang disebut adalah proses difusi. Artinya ada perpindahan pencemar nih, walaupun fluidanya nggak kemana-mana. Airnya ada di gelas doang itu kan nggak berpindah kemana-mana.
Tapi ada konsentrasi yang berpindah, ada pencemar yang berpindah. Karena tadi itu, pencemar bergerak dari yang konsentrasinya tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Satu lagi adalah proses transformasi selain transportasi tadi. Kalau transportasi tadi itu pencemarnya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Tapi tidak ada perubahan substansi atau struktur pencemar tadi. Sedangkan kalau transformasi, pencemarnya nggak perlu pindah, tapi dia ada perubahan struktur atau perubahan substansi pencemar. Paling gampang adalah contohnya yang teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Di sini adalah ada pencemar yang namanya organik nitrogen dan amonia. Organik nitrogen dan amonia itu biasanya terkandung di dalam air limbah domestik. Begitu air limbah domestik tadi yang mengandung organik nitrogen dan amonia dibuang ke perairan, perairan permukaan misalnya ke danau, danau itu kan pasti mengandung oksigen yang cukup tinggi. Nah, ketika amonia atau organik nitrogen bertemu dengan oksigen, maka dia akan menjadi nitrit. Kalau masih ada sisa oksigen, maka nitrit berubah menjadi nitrat. Nah, proses perubahan pencemar dari satu bentuk ke bentuk lainnya inilah yang disebut transformasi. Jadi, kalau misalnya dalam suatu reaktor ini teman-teman bilang, oke, ada perbaikan lingkungan atau perbaikan kualitas karena amonianya semakin lama semakin turun. Tunggu dulu, belum tentu kualitas dari air di reaktor tersebut membaik. Karena bisa jadi hanya ada atau yang ada adalah perubahan dari amonia menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrat karena proses transformasi tadi. Nah, proses transport dan transformasi tadi itu dijelaskan dalam hubungan matematis yaitu akumulasi atau perubahan massa per perubahan waktu itu sama dengan loading atau pencemar yang masuk dikurangi pencemar yang keluar. Pencemar yang keluar dari reaktor ini ada apa aja? Ada pertama outflow karena proses adveksi tadi, ada karena reaction karena proses transformasi tadi, atau karena settling itu disebut juga karena transport juga. Nah, coba kita lihat satu-satu prosesnya seperti apa. Pertama adalah accumulation. Itu definisinya perubahan massa pencemar terhadap waktu. Formulasinya dm per dt ya. D-nya massa dibagi waktu. Unitnya adalah massa pencemar per waktu, misalnya miligram per hari. Nah, teman-teman ingat C itu sama dengan, atau konsentrasi itu sama dengan massa pencemar per volume media, atau volume lingkungan, atau volume air, atau volume reaktor. Nah, oleh karenanya, kalau misalnya karena dm per dt, atau dan C sama dengan M per V, maka dm per dt bisa kita ganti menjadi dVC per dt. Volume V-nya adalah volume, C-nya adalah konsentrasi. Nah, karena volume dari reaktor ini kita asumsikan sebagai volume terkontrol, maka dia volumenya akan selalu tetap. Sehingga V-nya itu bisa kita pindahkan menjadi V keluar diferensialnya. Jadi ada V dC per dt. Ya, ini adalah untuk yang akumulasinya. Proses berikutnya adalah loading tadi, yaitu yang bisa kita definisikan sebagai flux atau kuantitas masuknya pencemar ke dalam reaktor atau ke dalam sistem. Nah, formulasinya adalah notasinya kita pakai W biasanya, dia bisa jadi fungsi terhadap waktu atau tidak. Unitnya adalah massa per waktu, contohnya atau misalnya miligram per hari. Nah, loading ini bisa macam-macam. Ada yang namanya tumpahan atau jenisnya tumpahan, ada yang jenisnya aliran kontinu, ada yang jenisnya deposisi atmosfer. Contohnya adalah kalau tumpahan biasanya contohnya adalah dia ada truk yang membawa limbah kemudian kecelakaan masuk ke danau. Itu loadingnya adalah tumpahan. Nah, biasanya tipe loading tumpahan ini dia hanya masuk sekali ke lingkungan. Ya. Bedakan dengan tipe loading yang kontinu. Misalnya efluen dari IPAL. Kalau efluen dari IPAL, karena ada operasi yang secara rutin, maka pasti pencemar masuk ke badan air ini secara kontinus atau secara menerus. Ini adalah makanya W-nya ini untuk tumpahan eh, kita definisikan sebagai massa pencemar yang masuk ketika terjadi kecelakaan. Sedangkan kalau untuk yang kontinu, massa pencemarnya atau W-nya itu kita definisikan sebagai debit air limbah yang masuk secara kontinu ke badan air dikali konsentrasi. Ya. Kemudian ada contoh lain juga adalah deposisi atmosfer, teman-teman. Misalnya kalau dari pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian disertasi saya, itu waktu itu topiknya adalah terkait kecelakaan
atau pencemaran akibat kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, maka setelah terjadi kecelakaan itu ada emisi zat radioaktif yang sangat tinggi. Nah, dari situ dari emisi tersebut masuk ke lingkungan udara, kemudian dari udara karena ada proses gravitasi, maka si pencemar substansi radioaktif itu dia terendapkan ke danau salah satu. Nah, proses pengendapan dari substansi radioaktif ini dari udara ke danau ini disebut deposisi atmosfer. Biasanya kita butuh namanya deposition density atau kerapatan deposisi. Dan kita juga butuh eh, luas permukaan dari reaktor yang kita punya. Ini juga bisa kita definisikan sebagai loading atau proses penambahan pencemar pada reaktor yang kita punya. Nah, kalau tadi adalah proses-proses yang menambahkan, sekarang adalah proses-proses yang mengurangi. Proses yang mengurangi yang pertama adalah outflow. Ya, tadi by definition-nya untuk adveksi adalah perpindahan pencemar karena ada aliran fluidanya. Dalam kasus ini adalah aliran fluidanya dia ada aliran outflow, artinya ada aliran air yang meninggalkan reaktor. Nah, karena ada air yang meninggalkan reaktor, maka juga ada pencemar yang membawa aliran yang meninggalkan reaktor tersebut. Formulasinya adalah kita butuh debit dan kita butuh konsentrasi. Sehingga unitnya juga nanti adalah massa per waktu, misalnya miligram per hari. Proses yang meninggalkan atau mengurangi pencemar lainnya adalah tadi reaksi ya yang merupakan proses transformasi tadi. Jadi definisinya adalah fluks berkurangnya pencemar di sistem akibat adanya reaksi kimia atau peluruhan radioaktif. Nah, ini teman-teman perlu mengingat juga materi di unit operasi dan prosesnya bahwa dalam mengkuantifikasi reaksi kita butuh tahu laju reaksinya orde berapa. Orde 0 kah, orde 1 kah, orde 2. Ya, satuannya juga massa per hari ya untuk reaksi ini. Nah, ini untuk sekedar review teman-teman aja bahwa ada laju reaksi orde 0, orde 1, orde 2, dan orde N. Ini nanti teman-teman bisa lihat lagi konsepnya seperti apa, satuannya seperti apa, dan saya harapkan bisa mengingat lagi materi yang telah diberikan di mata kuliah unit operasi dan proses. Reaksi berikutnya atau proses berikutnya adalah settling. Kalau settling artinya ya pencemar tadi mengendap karena adanya gaya gravitasi. Untuk menghitung settling ini, teman-teman butuh namanya kecepatan pengendapan atau VS. Nah, ini adalah formulasi untuk menghitung VS tadi. Kita butuh VS, kecepatan mengendap. Kita butuh A, surface area atau luas permukaan dari reaktor. Dan kita butuh C juga, konsentrasi pencemar pada titik T. Nah, dari beberapa proses yang tadi sudah kita bahas, kita coba sambungkan. Ingat tadi bahwa akumulasi merupakan loading dikurangi outflow, dikurangi settling, dikurangi reaction. Kalau kita tadi ingat bahwa accumulation itu V dC per dt, loading itu adalah W, outflow tadi debit dikali konsentrasi, settling adalah kecepatan mengendap dikali luas permukaan dikali konsentrasi, reaction kita asumsikan di orde 1, maka K dikali laju reaksinya dikali volumenya dikali konsentrasinya. Dari sini, karena yang tiga terakhir ini mengandung C semua, bisa kita keluarin C-nya, kita dalam kurung kita jadikan atau kita masukkan dalam kurung, satu dalam kurung. Nah, tadi saya tulis ulang di sini, karena tadi ada satu dalam kurung, kita substitusikan aja si dalam kurung itu menjadi lambda. Ya, lambda ini satuannya per waktu kita definisikan sebagai laju pencemar yang meninggalkan sistem. Di mana lambda ini adalah tadi seperti D ditambah K ditambah volume kecepatan mengendap dibagi. Sehingga persamaan kesetimbangan massa yang akan kita pakai terus dalam perkuliahan ini sampai nanti adalah perubahan konsentrasi per perubahan waktu sama dengan loading dibagi dengan volume atau W per V dikurangi lambda kali C. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Pak, izin bertanya. Iya. Eh, ya, sebelumnya itu kan sempat dijelaskan terkait transport transport pencemar. Di Hmm. situ disebutkan ada proses difusi. Hmm. Tapi kenapa di sini proses tersebut nggak termasuk di persamaan kesetimbangan masanya? Oke, terima kasih Fatih atas pertanyaannya. Iya, jadi tadi mungkin teman-teman ingat di slide pertama tadi bahwa kita untuk materi di minggu ini kita coba dari
pendekatan yang paling simpel, yaitu CSTR, Completely Stirred Reactor. Artinya reaktor ini teraduk sempurna. Karena reaktor ini teraduk sempurna, tadi implikasinya adalah konsentrasi pencemar di setiap titik itu besarannya sama. Kalau di setiap titik besarannya sama, maka proses difusi tidak berlaku. Karena tadi proses difusi tadi adalah proses perpindahan pencemar karena ada perbedaan konsentrasi pencemar. Dia bergerak dari yang tinggi konsentrasinya ke yang rendah konsentrasinya. Kalau misalnya konsentrasinya di semua titik sama, ya artinya tidak ada proses difusi tersebut. Nah, tapi sebetulnya pertanyaan Fatia benar karena pada real pada dunia pada kenyataannya atau pada kondisi di lapangan jarang sekali asumsi CSTR ini dapat terpenuhi. Jadi nanti di mulai minggu ke-6 dan minggu ke-7 setelah teman-teman bisa memahami menggunakan persamaan kesetimbangan massa yang CSTR ini, eh, bahasan atau pokok materi perkuliahan kita akan lebih dalam lagi, yaitu tadi dengan mempertimbangkan difusi, sehingga CSTR nanti ketika kita mengembangkan difusi sudah tidak berlaku lagi CSTR pada keseluruhan satu reaktor. Jadi nanti Fatia ya, untuk kali ini yang masih simple, difusinya belum kita perhitungkan, nanti di minggu ke 5 6 itu sudah kita perhitungkan efek dari difusinya. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Boleh bertanya nggak ya, Pak? Iya, silakan. Owen. Eh, Kalau dari yang saya lihat ini persamaan keseimbangan massa itu dalam bentuk ODE ya, Pak? Ya, betul. Ini ODE Orde 1 ya. Mungkin apa ingat-ingat lagi materi di Matematika Teknik Lingkungannya ya, teman-teman. Oke. Oke, silakan pertanyaannya apa, Owen? Eh, Kira-kira kalau gitu jadi penyelesaian dari fungsi ODE-nya ini itu bagaimana ya, Pak? Oke. Ya, nanti ya Owen, terima kasih pertanyaannya. Nah, nanti penyelesaian dari fungsi ini mungkin nanti teman-teman review lagi ya materi Matematika Teknik Lingkungannya untuk yang ODE Orde 1. Di situ kan ada beberapa cara menyelesaikan. Yang satu misalnya persamaan yang separable, yang kedua itu yang persamaan yang linear. Nah, mass balance yang di dalam kotak ini dia masuknya ke persamaan yang namanya persamaan linear. Jadi nanti teman-teman butuh namanya eh, faktor pengintegrasian untuk bisa menyelesaikan persamaan ini. Nah, di minggu depan nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana menurunkan persamaan ini menjadi fungsi aslinya atau fungsi solusinya. Yaitu tadi dengan salah satunya menggunakan faktor pengintegrasian. Mungkin itu, Wan. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas dan nanti meanwhile saya akan share video detail penurunannya dengan menggunakan tadi faktor pengintegrasian tadi. Nanti mohon teman-teman nanti akan saya upload di Mas. Teman-teman mohon perhatikan eh, video penjelasan perkuliahan tersebut sebelum perkuliahan minggu depan supaya nanti minggu depan kita bisa lebih dalam lagi pembahasannya. Itu mungkin ya Wan ya. Apakah terjawab, Wan? Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Oke, Pak. baik, terima kasih. Oke, berikutnya adalah eh, karena kita sudah menjawab menjelaskan tadi tentang persamaan kesetimbangan massa, untuk menambah pemahaman teman-teman pada untuk materi hari ini, maka saya minta teman-teman akan mengerjakan latihan soal ini. Eh, Latihan soal ini sudah saya upload di Mas. Saya minta teman-teman mengerjakan dulu selama 20 menit. Nanti setelah 20 menit akan saya persilakan apabila dari salah satu dari teman-teman ingin mengerjakan melalui board dan menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di perkuliahan pertama bahwa keaktifan teman-teman itu akan ada rewardnya. Nah, nanti hasil jawaban dari teman-teman tolong disubmit di emas di akhir perkuliahan ini. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Silakan teman-teman mengerjakan dulu secara mandiri latihan soal berikut ini.